Puji Tuhan, Tuhan kasih kita kesempatan lagi untuk belajar. Nah, saudara, selama ini konsep kita, ya, selalu kita diajarkan, bahkan kita pun mengajar, percaya pada Tuhan, saudara. Ayo kita cari Tuhan, saudara. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia pasti hadir, dia pasti menemui kita. Nah, kalimat-kalimat seperti itu sering kita dengar. Bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan kita pun sering mengatakan kalimat itu. Hari ini kita akan belajar, saudara. Ternyata tidak cuma kita yang perlu percaya Tuhan. Enggak hanya kita yang perlu mempercayai Tuhan. Walaupun sulit kita mempercayai Tuhan. Karena logika kita, karena pikiran kita sering kali bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Tapi hari ini kita mau belajar. Tuhan mencari orang-orang kepercayaan. Saya ulangi lagi, Tuhan mencari orang-orang kepercayaannya. Saudara ingat awal-awal kita belajar, sehingga saudara yang baru gabung terakhir-terakhir ini supaya kita bisa terus hati. Awal-awal kita belajar tentang gereja. Ternyata Tuhan kita, walaupun Maha Kuasa, Bapa kita yang dahsyat itu, Dia tidak punya siapa-siapa di dunia kecuali kita, gerejanya. Saya ulangi lagi, Dia nggak pernah punya siapa-siapa lagi kecuali gerejanya. Maka itu kalau gereja gagal, kalau kita gagal menjadi orang-orang kepercayaannya, saudara, dengan sendirinya Tuhan juga gagal. Maaf, jangan diskusi dulu dengan kata, masa Tuhan bisa gagal? Nanti kita akan ketemu kebenaran yang sesungguhnya. Maka itu kita pun tidak bisa memaksa Tuhan. Dengar kalimat ini, kita pun tidak bisa memaksa Tuhan untuk mencari yang lain, pengganti gereja. Tidak ada. Dengar kalimat ini, dengan kata lain, kalau kita nggak bisa menjadi orang kepercayaannya, maka dengan terpaksa seperti kata ini, Tuhan akan berhenti juga. Bahkan saya katakan, maka rencana kekalnya atas dunia ini akan berantakan, akan terbengkelai. Saudara, saya percaya masih sedikit gereja Tuhan yang mempercayai fakta ini. Bahwa kalau gereja gagal untuk menjadi teman sekerjanya, untuk diajak menyelesaikan pekerjaannya, kita nggak bisa, kita gagal. Saudara, sungguh Tuhan gak bisa buat apa-apa. Kita lihat dalam sejarah, sepanjang sejarah penulisan perjanjian lama, dalam sejarah penulisan perjanjian baru, harusnya Tuhan itu berpikir, kalau saudara kita demi saudara kita di generasi dan zaman yang berbeda-beda itu gagal dipakai Tuhan, harusnya Tuhan itu cobalah mikir mulai cari yang lain. Karena manusia ini gagal terus. Nah, di sini kita akan kaget untuk melihat apakah betul kalau gereja tidak bisa mengapa-ngapain lagi, nggak bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, maka semuanya akan berantakan. Maaf lagi sekali, jangan debat dulu, jangan berkata, aduh kok begitu, nanti kita akan lihat faktanya. Karena pertama kali saya mendapat pewahyuan ini, saya juga kaget, masa? Tapi itu fakta, saudara. Dia selalu menunggu kita. Oke, sekarang kita buka Yohanes pasal 2. Ayat 23 dan 24. Berapa minggu yang lalu kita pernah belajar ayat ini. Tapi hari ini kita akan melihat dari sudut pandang yang lain. Menjadi orang kepercayaan Tuhan. Yohanes 2, 23 dan 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia,
sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Terima kasih untuk pembacaan ini. Mari kita renungkan. Ayat 23 dengan jelas berkata bahwa selama hari raya Paskah, Yesus pun sebagai orang Yahudi harus ikut merayakannya dan ke Yerusalem. Banyak orang percaya dalam namanya. Wah, kalau kita mendengar kata banyak orang percaya dalam namanya, kita pasti ikut bersuka cita, bukan? Karena banyak orang percaya dalam namanya. Tapi saudara perhatikan ayat 24. Coba renungkan. Banyak orang percaya dalam namanya karena motivasi percayanya, karena lihat mujizat, lihat tanda-tanda yang diadakannya. Tapi 24 saudara lihat, Tuhan Yesus tidak bisa mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, apa artinya kalimat itu? Maka jelas sekali, nggak cukup kita hanya percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menunggu sampai hati kita beres, hidup kita beres, supaya Tuhan bisa mempercayakan dirinya kepada kita yang percaya kepada Dia. Saudara, ini kan perkara yang sangat luar biasa. Tuhan mempercayakan dirinya kepada kita, manusia lemah dan tak berdosa ini. Nah, lalu apa persiapan kita untuk menjadi orang-orang kepercayaannya? Maka itu ayo hidup kita jadikan sedemikian rupa. Nah, kata sedemikian rupa itu tidak ada patokan-patokan khusus di ayat-ayat Alkitab. Nomor 1 saudara, supaya kita menjadi orang kepercayaan Tuhan, begini. Nomor 2, begitu. Nomor 3, nomor 4, tidak ada. Itu semua tergantung kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Karena penilaian Tuhan atas masing-masing kita pasti akan berbeda. Nah, coba kita lihat sepintas saja. Kalau Tuhan tidak bisa mempercayai Nuh, mungkin enggak Tuhan menyuruh Nuh membuat kapal sebesar itu? Yang mana pada zaman itu belum ada alat-alat transportasi air. Jadi jangan lagi kapal, perahu aja belum ada. Jangan lagi perahu, rakit atau getek aja belum ada. Tiba-tiba Tuhan menyuruh Nuh membuat kapal. Yang zaman itu gergaji belum ada, paku belum ada, lem belum ada. Bagaimana kapal sebesar itu? Nah, karena Tuhan mempercayai Nuh. Lalu lanjut. Anak cucu Nuh gagal sampai Nimrod. Akhirnya Tuhan tunggu lagi. Mencari lagi. Sejarah mencatat. Tuhan bertemu dengan Abraham. Belum Abraham ya. Tuhan bertemu dengan Abraham. Saudara, dalam perjumpaan Tuhan dengan Abraham itu kita melihat. Wow. Berapa kali ujian yang berat-berat yang Abraham alami. Untuk apa semua ujian itu? Hanya untuk mendapatkan orang yang Tuhan bisa percayai. Nah, satu kali saya pernah berpikir, ya, Musa sama, Yusuf sama. Dicari orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah, lihat saudara kita itu, ketika Tuhan menemukan orang yang dia percaya, saudara, tidak ada seorang pun di antara mereka, yang dibiarkannya nganggur. Atau ya sekedar percaya, sekedar pelayanan. Tidak. Semua mereka yang dapat kepercayaan Tuhan, yang bisa dipercayai. Saya pakai kalimat ini. Ternyata Tuhan mempercayakan proyek-proyek besar kepada mereka. Maka itu berapa kali saya mengatakan, kalau pelayanan kita, maafkan saya saudara, maafkan saya. Sebagai gembala, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, yang kita layani minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Maaf, hanya orang-orang itu saja. Seharusnya Tuhan rugi saudara memanggil kita
Maaf. Sebab sampai hari ini proyek besar Tuhan atas dunia belum selesai. Kita semua tahu bukan, proyek terbesarnya Tuhan adalah menyelamatkan semua orang. Supaya semua orang itu bisa mengenal kebenaran. Ini proyek besar Tuhan. Lihat, 2000 tahun yang lalu, itu kalau kita hitung mulai zaman Tuhan Yesus. Belum lagi kita hitung mulai zaman kitab Keluaran. Ketika Tuhan memilih suku Lewi dengan terpaksa. Karena yang 11 tidak mau. Hanya satu suku yang mau berpihak kepada Tuhan. Masih ingat ya? Setelah mereka membuat patung anak sapi yang menyakiti hati Tuhan, dalam kemurkaannya Tuhan bertanya, sekarang siapa di antara kalian yang mau berpihak kepadaku? Satu suku, yaitu Lewi. Nah, Musa diberi kepercayaan proyek yang besar. Saya harap dengan ilustrasi bahwa Tuhan mempercayai kita itu untuk mengerjakan proyek-proyek yang besar. Enggak sekedar hanya pelayanan khotbah, pelayanan ibadah, ibadah minggu, ibadah tengah minggu, ibadah keluarga, mengatur guru-guru sekolah minggu, pemain musik. Saudara, terlalu kecil kalau cuma itu aktivitas kita. Ada proyek besar yang Papa sediakan, dan dia perlu orang-orang kepercayaan. Nah, Abraham, jadi semua orang yang dipercayai Tuhan itu diserai proyek-proyek yang luar biasa. Sampai kita masuk perjanjian baru. Bagaimana Tuhan berkata kepada 12 murid. Ya, 120 akhirnya. Pergilah kamu ke seluruh dunia loh saudara. Nah, ini yang kita temukan. Tuhan mencari orang-orang kepercayaan. Enggak main-main itu. Sampai Tuhan Yesus berkata bahwa kita ini tubuhnya. Dia kepala. Kepala tanpa tubuh walaupun kepala hebat enggak bisa apa-apa. Ayo mulai hari ini saudara, kita mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menjadi orang-orang yang bisa dia percaya dengan proyek-proyek besar yang ada di bumi ini. Nah, kalau kita melihat dunia sekarang ini saudara, dari waktu ke waktu, lihat teknologi, lihat pembangunan proyek-proyek raksasa di dunia ini. Wah, kemajuannya luar biasa. Maafkan saya, percayakah saudara, seharusnya gereja mengerjakan proyek-proyek yang lebih besar lagi daripada itu? Ini contoh. Ya, berapa hari ini Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar, sedang mempersiapkan proyek besar di Magelang untuk pembangunan Masjid Agung. Nah, akhirnya dari sekian banyak arsitek yang ikut perlombaan, terpilih 3. Kemarin saya melihat desain mereka, wih keren-keren. Besar di Jawa Tengah, Masjid Agung Jawa Tengah, dan letakkannya di Magelang. Nah, saya bisa membayangkan waktu saya melihat filmnya, foto-foto, desainnya, maketnya. Nah, itu saya langsung terpikir dengan Papa di surga. Kapan yang terakhir kali? Dengar pertanyaan ini, kapan terakhir kali saudara dan saya dipercayai proyek besar yang Papa punya? Dan kita ini kontraktornya yang ada di bumi. Maka itu ayo. Maaf ya, lagi sekali saya katakan ini. Kalau pelayanan kita dari waktu ke waktu hanya mingguan kita khotbah, ibadah. Dari waktu ke waktu kita hanya mengerjakan hal biasa, hal-hal kecil, ya. Maka sedih hati Tuhan untuk melihat itu. Maka itu dalam hidup ini saudara, kita harus selalu tanya, proyek apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Nah, jadi Papa itu punya banyak yang belum selesai di muka bumi.
Nah sekarang tergantung kita, bagaimana kita mau menjadi teman sekerjanya untuk menyelesaikan proyek-proyek besar ini. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Firman ini enggak cuma untuk Tuhan Yesus, tapi untuk kita gerejanya. Yohanes 4 ayat 34. Udah Pak Roni? Ya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saudara perhatikan, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Jadi Tuhan tuh punya proyek sampai hari ini yang belum selesai di muka bumi. Jadi gereja ini teman sekerjanya, kontraktornya kalau saya istilah begitu. Yang Tuhan percayai ada proyek-proyek besar yang sedang dunia nantikan proyek yang luar biasa. Kalau saudara melihat Tiongkok contohnya, RRT. Wih, tidak ada negara saudara yang proyek-proyek pembangunannya itu sehebat Tiongkok. Ini luar biasa. Belum lama saya melihat sebuah berita, kaget saya. Tiongkok itu bisa membangun stasiun kereta api 5 lantai. Catat, 5 lantai stasiun kereta api. Itu bisa diputar 360 derajat. Sehingga bisa dipindahkan juga. Saya mikir, wih, bagaimana memindahkan gedung besar stasiun 5 lantai? Waduh, luar biasa bukan? Tapi mereka berhasil. Nah percaya tidak bahwa proyek Bapa kita di surga jauh lebih besar daripada itu semuanya. Maka itu sekarang masalahnya, bagaimana kita sebagai rekan sekerjanya, orang-orang pilihannya itu bisa dipercayai untuk menemukan hal-hal yang besar. Nah, Alkitab menunjukkan memang syaratnya 1, 2, 3 enggak ada seperti saya katakan. Tapi ada yang Tuhan ingin itu terjadi dalam kehidupan kita. Coba Pak Roni baca Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Lukas 16 10 sampai 12. Nah, maka itu saya ulangi lagi saudara. Apalagi dalam masa pemerintah Indonesia dan pemerintah dunia sedang memasuki sebuah keadaan yang sangat aneh. Namanya new normal. Kalau bahasa Indonesia kenormalan yang baru. Jadi dengan COVID-19 ini semua bangsa di dunia mau tidak mau harus mengikuti sebuah pola hidup yang total baru, sama sekali baru. Bahkan ini baru, ini masih bulan kelima, tapi sudah mengalami goncangan sebesar ini. Sekarang kita untuk mau pergi kemana-mana sudah harus pakai cara yang baru. Mau beli apa-apa sudah pakai cara yang baru. Pendidikan, sistem pendidikan sudah berubah sekarang. Semuanya mengalami perubahan, transportasi mengalami perubahan. Ekonomi ngalami perubahan, perpolitikan ngalami perubahan. Nah itu namanya new normal atau kenormalan yang baru. Sebetulnya bukan normal, ini justru abnormal. Tapi kita harus terima. Saudara, mulai hari ini entah sampai kapan, semua kita manusia, nggak cuma Indonesia, harus pakai masker. Diperkirakan sampai 2 tahunan nih kita harus pakai masker saudara. Karena keadaan penularan virus ini mengerikan sekali. Kita nggak bisa deket-deket lagi seperti dulu. Paling deket jarak 1 meter. Nanti kita naik kereta api, naik pesawat, naik kapal, naik bis, kita semuanya akan ada jarak satu dengan yang lain. Wah, berubah semua. Nah itu normal, tapi nggak normal sebetulnya. Oke, Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Satu persatu dulu dibaca satu ayat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, satu-satu dulu. Saya percaya sebagai gereja, kita nggak asing kok dengan ayat ini. Bahkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan sudah sering khotbah. Tapi hari ini kita akan mencari mengapa Bapa di surga menyatakan bahwa ada 3 ujian yang akan menunjukkan Bapa nanti bisa mempercayai kita atau tidak. Ya, tadi saya katakan masing-masing kepercayaan Tuhan pada setiap kita itu beda-beda. Wilayahnya, tempatnya. Contoh, kalau kami di Papua, maka Tuhan gak akan menuntut kami seperti hamba-hamba Tuhan gereja-gereja yang ada di Jakarta. Begitu pula kami di Papua akan beda kepercayaan Tuhan dengan saudara yang ada di Kalimantan atau di Sumatera atau di provinsi lain. Nah, itu sebagai contoh. Tapi secara keseluruhan ada hal-hal dasar yang kita harus kerjakan. Nah, ini dia. 1. Hal-hal kecil. Apa sih arti Lukas 16 ayat yang ke-10? Kenapa Tuhan menguji kita dengan hal-hal kecil? Karena ini ada proses, saudara, ada proses. Contoh, kalau kita bisa dipercaya Tuhan untuk ngerjakan satu rumah yang RSS misalnya, maka selesai baik, wah, nanti akan dipercayakan lebih besar lagi. Betul ya? Nah, itu cara Tuhan. Maka itu hal-hal kecil, maaf saya katakan ini jangan tersinggung, hal-hal kecil jangan kita kecil terus yang dipercaya. Karena di ayat 10 ada janji, kalau kita setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara besar. Maka itu, entah tahun berapa masing-masing kita dipanggil menjadi orang percaya, dipilih menjadi teman sekerjanya, tahunnya beda-beda. Nah, kita harus cek setiap tahun baru masuk, kita harus cek apa ya kepercayaan Tuhan buat kita di tahun yang baru ini. Nah, begitu, terus kita ukur, kita hitung tahun yang lalu sampai 5 tahun yang lalu, apa kepercayaan Tuhan buat hidupku. Nah, di tahun baru ini apa yang Tuhan akan percayakan? Harusnya meningkat, saudara. Dari tahun ke tahun itu meningkat. Maka itu maafkan saya lagi sekali, jangan ada yang tersinggung. Kalau kita dari tahun ke tahun pelayanan kita hanya maaf dengan jemaat yang itu saja, kapan kecilnya jadi besar? Bukan berarti jumlah jemaat harus bertambah. Tidak, saya nggak berkata jumlah jemaat harus bertambah. Tidak. Karena proyek yang Papa sediakan buat kita bukan hanya menambah jumlah jemaat di gereja kita. Maaf. Tapi lebih daripada itu. Maka itu kita harus tahu apa yang Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup ini. Ya pokoknya harus ada perubahan-perubahan. Harus ada perkara-perkara besar yang terus bertumbuh, yang terus bertambah dalam hidup kita. Itu ya artinya Lukas 16 ayat 10, saudara. Jadi perkara-perkara kecil kita nggak boleh diamkan terus. Sebab ada perkara-perkara besar yang Tuhan percayakan. Maka itu kita harus menanyakan dalam hidup kita, bagaimana Tuhan akan bekerja lewat kita. Dari perkara-perkara kecil, Dia akan mempercayakan kita perkara-perkara besar. Ya, setia dulu ya. Oke, ayat 11 Pak Roni. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Wah, ini keren, saudara. Saudara perhatikan, ada 2 kata yang sama dari ayat 10, ayat 11. Mempercayakan. Perhatikan kalimat itu. Nah, yang menarik di ayat 11, saudara kan kaget kalau saya bukakan ini. Selama ini kita percaya, selama ini kita mempercayai dan menganggap yang disebut harta itu ya uang, ya materi, mobil, rumah, atau yang lain-lain. Tapi ternyata ayat 11 itu mengagetkan kita.
Barang siapa tidak setia kepada mamon yang tidak jujur. Saudara tahu Kak, mamon tidak jujur itu adalah uang? Barang siapa tidak setia, tidak jujur dengan uang, maka siapa yang akan mempercayakan hartanya yang sesungguhnya? Loh, jadi mamon itu bukan harta di hadapan Tuhan. Uang itu bagi Tuhan bukan harta yang sesungguhnya. Saya katakan lagi, uang itu buat Tuhan bukan harta yang sesungguhnya. Kaget gak saudara dengar pernyataan ini? Ternyata ada harta yang sesungguhnya yang lebih daripada uang. Maka itu kalau hidup kita ini sibuk hanya uang. Apa-apa, memang kita perlu uang. Kita nggak bisa bohong dalam hidup ini. Tapi saudara, setelah kita baca Lukas 16 ayat 11, ada harta yang sesungguhnya yang bukan uang. Coba Pak Roni baca dulu, karena pertama kali saya baca pun kaget. Ayat 11 ya Pak Roni. Ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, saudara garis bawahi, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi ayo kita sadar mulai hari ini, yang selama ini dunianya kejar uang. Bahkan tidak sedikit pelayanan kita terganggu gara-gara uang dan uang. Tapi ternyata uang itu bagi Tuhan bukan harta yang sesungguhnya. Lalu apa harta sesungguhnya? Harta sesungguhnya adalah proyek-proyek besar yang Bapa di surga percayakan kepada kita sebagai gerejanya. Itu harta sesungguhnya. Maka itu ayo dari waktu ke waktu, apa kepercayaan Tuhan? Tambah besar atau tetap? Kalau tetap saudara, sekian tahun kita cuma tetap, ya itu aja bentuk pelayanan kita. Maka kita berarti kita belum jadi orang yang bisa dia percaya. Wih, ngeri sekali kalau sampai begitu. Oke ya. Jadi tes yang pertama itu perkara-perkara kecil, jangan kita anggap sepele. Maka itu hal-hal kecil yang kita mulai dulu waktu mulai pelayanan. Setelah sekian tahun, menurut Lukas 16 ayat 10, setelah sekian tahun, setelah sekian waktu, maka Tuhan minta dari yang kecil itu harus jadi besar. Lagi sekali kata besar bukan jumlah jemaat yang kita gembalakan, tidak. Tapi proyek yang mencakup luas dan banyak orang yang Tuhan libatkan dalam hidup kita. Yang kedua, soal uang. Jujur nggak kita dengan uang itu? Saudara, ternyata konsep kedua ini dimiliki oleh semua bangsa di dunia. Coba ya dengarkan kalimat saya. Kalau ada orang, saya percaya kita semua pernah ngalami kok. Ya, ada orang, teman kita lah, atau anak kita sekalipun. Kita titipi uang sekian untuk beli ini atau mengerjakan itu. Maaf, walaupun anak sendiri, walaupun teman baik, walaupun suami atau istri, maaf, bawahan kita, kalau kita pimpinan manajer, pokoknya kalau ada di antara kita menitipkan uang kepada seorang, lagi sekali biar itu anak kita, biar itu istri kita, biar itu suami kita, biar itu bawahan kita, ya. Tapi orang itu nggak jujur dengan uang itu. Nah, tolong Pak Roni mewakili menjawab ya, semua kita pasti jawabannya sama. Susah atau mudah untuk berikut-berikutnya kita mempercayai orang itu lagi? Apa jawaban Pak Roni? Ya, susah. Susah. Walaupun kita baik loh. Kita nggak dendam, kita nggak marah. Enggak. Tapi untuk mempercayai lagi itu susah, saudara. Nah ini loh.
Bagaimana cara Tuhan bisa mempercayai kita ketika proyeknya masih begitu banyak belum selesai di muka bumi? Oke, kita tinggalkan dulu Lukas 16 ayat 12-nya kita baca nanti. Kita lihat Mazmur 26 ayat 2. Mazmur 26 ayat 2. Nanti kita kembali ke Lukas 16. Untuk tetap kita bisa menjadi orang kepercayaan, maka saudara dan saya berani berdoa seperti Daud berdoa. Dan doanya luar biasa. Bukan doa minta berkat. Bukan doa untuk minta urapan dalam pelayanan. Bukan doa supaya khotbah kita bagus. Tidak. Ada doa yang lebih daripada itu. Oke, Mazmur 26 ayat 2. Pak Roni silakan. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Wow, ini doa yang ngeri, saudara. Maka itu tidak sedikit pendeta-pendeta khotbah hanya percaya saudara pasti kita diberkati. Percaya mujizat masih ada. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tuhan itu berkuasa. Betul. Tapi pernahkah kita mengajar jemaat? Atau pernahkah kita doa sendiri? Uji aku Tuhan. Tes aku. Selidiki hatiku dan batinku. Saudara, ini doa yang serius. Nah, kalau saudara dan saya tidak pernah doa seperti ini, maka sulit kita menjadi orang yang Tuhan percayai. Karena kita nggak berani dites. Sampai hari ini tidak ada orang yang melamar kerja untuk bisa diterima tanpa dites. Tesnya macam-macam. Ada psikotes, ada tes ini, tes itu, semuanya. Harus dites dulu. Kemampuannya dan semuanya itu. Nah, begitu pula hidup kita. Ternyata Tuhan ingin dia ngetes kita, nguji kita. Tapi Tuhan tidak akan berbuat itu kalau kita tidak memberikan kesempatan dia. Maka itu doa Mazmur ini luar biasa. Ujilah aku Tuhan. Selidikilah batinku dan hatiku. Coba aku. Ayo hari ini kita berani berdoa seperti itu. Bukan Tuhan tidak tahu, saudara. Dia tahu isi hati kita apa. Tapi ujian itu, tes itu, untuk kita sendiri harus tahu. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dia percayai. Untuk proyek yang masih banyak dalam hidup ini. Satu ayat lagi. Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Sambil mendengar ini, mari terus semua kita dengan sepenuh hati. Saudara, kita siap untuk mengalami ujian atau tes ini. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya, pelan-pelan. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, hati kita. Terus? Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Saudara sadar enggak? Kenapa kita harus lewat padang gurun? Padang gurun ujian. Kita dibuat lapar. Kita direndahkan. Hanya untuk supaya kita tahu. Bukan Tuhan yang tidak tahu. Tuhan tahu. Karena dia mau tahu. Kitanya yang harus tahu. Maka itu perlu diuji. Karena dengan ujian itu, kita akan masuk. Kalau lulus, masuk dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Maka itu siapa di antara kita yang hari-hari terakhir ini, Papa sedang uji kita. Tapi kalau sampai gagal, saudara, ayo berdoa lagi. Seperti Mazmur 26. Ujilah aku Tuhan. Cobai aku.
tes aku, selidiki hatiku dan batinku. Wah, itu luar biasa, saudara. Harus siap loh. Ya. Oke, sekarang yang ketiga, Lukas 16 ayat 12. Ini luar biasa. Ya kan? Jadi ada 3 yang Tuhan tuliskan di situ untuk menguji kita. Yang pertama dengan perkara-perkara kecil. Kita setia enggak? Lulus enggak? Yang kedua dengan uang. Kalau uangnya kita diuji uang lulus, wah luar biasa. Maka ada harta yang sesungguhnya yang Bapa sediakan buat kita untuk kita bisa menikmati itu. Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, yang ketiga ini unik, saudara. Ternyata ujian yang Tuhan beri kepada kita untuk bisa menjadi orang yang dipercaya. Ternyata dia ngujinya pakai harta orang lain. Artinya begini, pasti selama kita hidup kita pernah dapat pinjaman. Pinjaman motor, pinjaman gitar, pinjaman rumah, pinjaman uang. Pokoknya pinjaman apa saja, harta orang lain. Ternyata itu ujian. Saya sering memberikan contoh ini kepada anak-anak muda. Ini dalam hidup sehari-hari ya. Walaupun tidak semua, tapi semua kita pasti mengerti. Maaf. Ada 2 benda kecil yang sering hilang dari kita. Apa itu? Pulpen dengan sisir. Betul tidak? Pulpen dengan sisir itu sering hilang. Lah masalahnya begini loh, saudara. Kita yang minjami ketika di tengah banyak orang loh ya. Kita yang minjami pulpen kita atau minjami sisir kita. Biasanya pulpen lebih banyak daripada sisir. Kita ini lupa. Kita minjemi ke siapa tadi? Nah, ayat 12 ini ternyata yang disalahkan bukan yang minjami, yang dipinjami. Nah, ternyata yang dipinjami pun sering lupa. Tadi aku pinjam siapa ya pulpen ini? Pak Roni pernah alami itu enggak, Pak Roni? Iya, pernah. Nah, saudara renungkan. Lukas 16 ayat 12 ini lucu sekali. Jadi, untuk kita bisa menjadi orang kepercayaan, ternyata ujiannya lewat hartanya orang lain. Bagaimana? Maaf, saya beri contoh jelek ini ya. Hampir semua orang. Nah, kalau ada di antara kita seperti itu harus bertobat hari ini. Dan kali ini harus lulus ujian kita. Ya. Hampir semua orang. Berarti nggak semua loh ya, jangan tersinggung. Kalau kita kontrak rumah dan kontraknya sudah habis, kita harus keluar. Walaupun dalam peraturan semua orang yang kontrak pasti ada peraturan bahwa kalau kita keluar harus dikembalikan seperti waktu kita masuk. Itu pasti ada. Tapi kenapa hampir semua orang kalau selesai kontrak rumah kok cenderung rusak? Maaf ini saya berkata. Loh kenapa? Nah ini ada kalimat, nggak ikut punya aja kok. Betul saudara? Nah siapa yang sering atau pernah pinjam hartanya orang lain, bentuk apa saja, tapi kita nggak bertanggung jawab. Kita tidak mengelolanya, menjaganya seperti milik kita. Berkata, nggak ikut punya saja kok. Dengarkan perkataan ini. Maka orang seperti ini bukan cuma orang lain. Tuhan pun nggak bisa mempercayai orang itu. Tolong catat. Jadi saudara, sebelum kita punya sesuatu yang dipercayakan kepada kita, ternyata ujiannya lewat harta orang lain. Ayo kita jujur. Kalau ada di antara kita selama ini, kita nggak jujur, kita nggak setia dengan milik orang.
Satu kali ya karena saya suka pelayanan, ada orang pinjam gitar ya untuk pelayanan karena nggak bawa. Saya perhatikan aja. Terus tahu orang ini tanpa sengaja benturkan gitar itu entah ke tembok atau ke kursi. Biasa kursi gereja biasanya. Duar gitu. Nah terus diperingatkan oleh orang yang dekat dia, aduh hati-hati loh. Seringkali tanpa sadar, nggak ikut punya kok. Saudara, orang-orang seperti itu nggak bisa dipercaya oleh Tuhan. Jangan lagi Tuhan, orang pun nggak bisa dipercaya kalau kita dipinjami, tapi kita nggak bertanggung jawab. Nah, setelah sekian waktu kita menjadi murid Tuhan Yesus, setelah sekian lama kita menjadi rekan sekerja Tuhan, ada yang lulus nggak dari 3 macam ujian ini? Kalau belum, ayo hari ini kita harus lulus, saudara. Pasti ada yang bertanya, ya tapi kalau nggak lulus bagaimana? Gampang. Kembali doa Mazmur 26. Ujilah aku Tuhan. Tes aku lagi. Aku siap. Selidiki hatiku dan batinku. Aku siap. Nah saudara, dalam konsep ini saya nyimpang dikit, tapi sebenarnya artinya sama. Dalam konsep ini begini. Loh, kalau gitu apa bedanya dengan doa Bapa kami? Masih ingat ya doa Bapa kami? Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Pasti ingat itu. Nah itu beda. Saya dapat ilustrasi sudah lama sekali. Saya lupa di minggu keberapa saya pernah sharing juga akan hal ini. Itu beda kelas, saudara. Itu beda kelas. Beda kelasnya begini. Kalau SMP, SMA, anak-anak masih SMP, SMA, ketika diumumkan oleh guru-guru, anak-anak minggu depan kita ulangan, ya pasti protes. Tapi yang mahasiswa, justru kalau dosennya sibuk dan mahasiswa sudah siap untuk diuji, untuk dites, tapi dosen masih sibuk, maka mahasiswa akan cari dosen. Pak, Ibu, kapan ujian? Kami sudah siap. Karena mahasiswa ingin cepat dibuktikan dia lulus. Nggak mau lama-lama. Kira-kira ngerti nggak perbedaan ini, saudara? Nah, demi mencapai orang-orang yang bisa Tuhan percayai, maka kita harus siap untuk dites, untuk diuji. Bukan Tuhan yang nggak tahu, kitanya yang harus tahu. Dalam konsep seperti ini. Oh saudara, pokoknya kalau kita semuanya bisa lulus dalam ujian-ujian ini, percayalah, ada hal-hal besar yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, untuk proyek-proyek besar Tuhan yang sudah tersedia di depan kita. Maka itu ini yang kita harus percayai. Yosua pasal 13. Kitab Yosua pasal 13. Ayat yang pertama. Nah, Yosua pernah gagal. Ya, udah Pak Roni? Yosua 13 ayat 1. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Nah, saudara, saya lupa tahun berapa, sudah lama sekali. Tiba-tiba Roh Kudus mewahyukan saya ayat itu. Tapi saya ingat, saya baru awal-awal umur 20 waktu itu. Kaget saya. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari begini, Yos, kamu telah tua loh, dan lanjut umurmu. Tapi masih banyak daerah Kanaan yang belum kamu taklukkan, yang belum kamu duduki. Saudara tahu gak artinya? Nah, jangan sampai terjadi dalam hidup kita setelah sekian banyak tahun kita melayani, ternyata target proyek surgawi masih banyak yang kita belum selesaikan. Padahal kita sudah tua, lanjut umur. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Kita selalu memeriksa, kita selalu
melihat proyek apa yang Papa sediakan. Jadi setiap tahun kita harus menemukan proyek yang beda-beda yang Papa percayakan buat kita. Nah, kalau tidak, maaf, berarti pelayanan kita cuma putar-putar begitu terus. Kalau kita cuma putar-putar saja, terus bagaimana? Kita ini akan menyelesaikan banyak hal dalam hidup ini. Ayo kita teliti proyek apa yang belum selesai. Nah, maaf kalau saya mundur balik. Ya tapi masalahnya, maaf ya, ini saya cuma ngomong. Ya tapi masalahnya aku ini belum tahu loh, apa proyek Tuhan untuk aku. Nah, apalagi kalau ada yang berkata begini, udahlah, nggak usah yang besar-besar, cukup kok. Aku cuma mengembalakan segini ini cukup. Udahlah, yang penting aku setia, aku tekun. Maaf saudara, maaf. Terlalu sedikit maaf yang kita kerjakan. Kalau kita tidak mengalami perubahan dan kemajuan dalam hidup ini, terlalu sedikit. Ayo kita lihat sekarang Yesaya 49 ayat yang ke-6. Jadi ada ternyata gereja Tuhan yang tidak tahu fungsi dan kedudukannya, sehingga puas dengan apa yang ada. Nggak maju-maju, padahal dari tahun ke tahun ya itu aja pelayanannya, itu aja yang dikerjakan dari waktu ke waktu. Harusnya kita bosan saudara. Ya, Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Saudara, Yesaya menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Nah, Yesaya itu ada 800 tahun sebelum Tuhan Yesus. Jadi lama sekali. Nah, 800 tahun sebelum Yesus datang, ternyata Bapa di surga sudah memberikan wanti-wanti, memberikan peringatan. Saya baca pakai terjemahan bebas. Yesus, awas kamu. Kalau kamu nanti sudah sampai di dunia, ternyata yang kamu kerjakan itu hanya melayani suku-suku Yakub dan orang-orang Israel yang masih terpelihara, maka bagiku yang kamu kerjakan terlalu sedikit, Yesus. Kenapa? Karena aku telah menetapkan untuk kamu pergi ke bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi, supaya keselamatan yang daripadaku mereka terima. Nah, saudara perhatikan, kalau Bapa di surga kepada Tuhan Yesus saja buat seperti itu, maaf. Dan kita tahu ketika dia mau naik ke surga, dia mempercayakan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Nanti kita akan lihat itu di bagian terakhir daripada sharing saya ini. Siapa itu suku-suku Yakub? Siapa itu orang-orang Israel yang masih terpelihara? Yang dikatakan di Yesaya 49 ayat 6. Kalau bagi zaman kita sekarang, yaitu orang-orang yang sudah selamat dalam kandang. Itulah orang-orang Israel yang masih terpelihara dan suku-suku Yakub. Sudah aman mereka. Maaf ya saudara, saya pakai kalimat ini. Seharusnya kita itu bosan melayani orang yang sama tiap hari. Maafkan saya kalau saya pakai kalimat ini. Ternyata bukan cuma kita yang harus bosan kalau menghadapi orang-orang yang sama terus. Ternyata mereka juga bosan lihat kita jemaat, maaf. Apalagi kalau yang kita ajarkan itu lagi. Saudara, sudah yang kita ajarkan itu juga. Yang ngajar rasa bosan, yang mendengar juga rasa bosan. Yang disampaikan membosankan juga, maaf. Mana pertumbuhannya? Mana?
Maka itu ayo mulai hari ini kita menyadari kita harus pergi sampai ke ujung bumi supaya keselamatan yang dari Tuhan itu sampai kepada mereka. Jadi nggak boleh putar-putar kepada yang itu-itu saja. Ada proyek-proyek besar yang Tuhan sediakan buat kita untuk bumi ini dipulihkan, untuk bumi ini diberkati, untuk bumi ini diubahkan. Contoh doa Bapa kami aja yang kita pernah belajar beberapa minggu yang lalu. Supaya bumi ini jadi seperti surga. Ini proyek besar. Supaya bumi ini jadi seperti surga. Maka itu penting sekali dalam hidup kita membuat bumi ini jadi seperti surga. Woi, itu luar biasa. Sama seperti pemerintahan Jokowi akan memindahkan Jakarta ke Kalimantan Timur. Wah, itu proyek besar. Bayangkan sejak zaman Presiden Soekarno sudah punya ide untuk memindahkan Jakarta. Itu tahun 50-an. Ada wacana-wacana juga dari presiden-presiden sebelum Jokowi. Tapi kenapa baru era Jokowi terrealisasi? Karena Jokowi tahu Indonesia harus mengalami perubahan dalam hidup ini. Nah, begitu pula kita semua, saudara, harus mengalami perubahan-perubahan dalam hidup ini. Karena ada banyak hal besar yang Tuhan sediakan, yang Tuhan percayakan buat kita. Maka itu kita gak boleh puas dengan apa yang ada. Masih ingat Lukas 15? Tuhan Yesus berkata, kamu harus rela meninggalkan yang 99. Ada kata rela. Pergi cari yang satu. Nah itu kalau Yesaya 49 ayat 6 itu terjadi pada kita, itu berarti saudara dan saya hanya sibuk ngurus yang 99. Kita nggak tahu bagaimana yang satu hilang. Itu harus dicari. Yang 99 sudah aman kok. Di dalam kandang sudah selamat. Nggak apa-apa. Tapi ayo ke depan. Kita cari yang hilang. Seperti yang Tuhan mau. Itulah hatinya untuk jiwa-jiwa yang terhilang itu. Nah, satu kali ada ilustrasi bagus sekali. Ada seorang kontraktor sudah setia bekerja pada seorang pemborong besar, developer. Nah, waktunya pensiun. Maka pengembang ini, pengusaha ini minta kontraktor ini, itu ada tanah sekian ribu meter. Tolong bangunkan rumah. Seperti apa? Sesuai dengan keinginanmu dah. Kerjakan. Terserah kamu. Bahan-bahannya gimana? Terserah kamu. Ternyata kontraktor ini nggak suka. Kenapa? Sebab dia mau pensiun. Kok dikasih kerjaan lagi? Karena dia nggak siap, hatinya nggak sepenuhnya untuk melayani bosnya yang sekian banyak tahun dilayani. Maka dalam ilustrasi itu dikatakan kontraktor ini bangun asal-asalan. Material pun enggak diberi yang bagus, pokoknya asal-asalan, asal jadi rumah. Berarti dia ngerjakan sambil jengkel itu, saudara. Karena enggak sepenuh hati. Akhirnya selesai. Dia menghadap kepada pemborong utama ini. Ini kunci rumah, biasa tahu penyerahan kunci. Sudah selesai. Wow, dengan bangga dan sukacita. Pemiliknya, kontraktor pemborong ini berkata, terima kasih ya, kamu sudah bangunkan rumah itu. Tapi itu bukan untuk aku. Kaget dia. Lalu, ini hadiahku kepadamu. Silakan tempati rumah itu sebagai bukti pengabdian kesetiaanmu. Saudara, lemes dia. Karena rumah yang sudah jadi dia bangun, itu dibangun asal-asalan. Ayo, kira-kira kalau kita adalah orang itu, nyesel enggak? Nah, sudah terlanjur. Saudara, ada banyak proyek Papa di surga, di dunia ini yang perlu kita kerjakan. Ayo kerjakan sepenuh hati. Jangan asal-asalan. Sepenuh hati, saudara.
Karena Tuhan ingin proyeknya di dunia ini selesai. Ingat loh, baca semua, khususnya kitab Yesaya. Baca apa yang Tuhan Yesus katakan di akhir pelayanannya. Selalu targetnya adalah dunia. Dunia sampai ke ujung bumi. Bangsa-bangsa. Itu targetnya. Nah, maka itu kita harus menjadi orang-orang kepercayaan. Yang Tuhan bisa percayai kita. Untuk menyelesaikan proyek yang besar yang ada di bumi ini. Oh, puji Tuhan, kiranya hari ini kita mendapat sesuatu. Ingat, Tuhan mengenal mereka semua. Maka itu Tuhan gak bisa mempercayakan dirinya kepada orang yang percaya kepada kita. Tapi hari ini, ayo kita menjadi orang-orang kepercayaan yang bisa dipercayai. Karena proyek-proyek Bapa kita masih banyak yang belum selesai di muka bumi ini. Dan jangan puas dengan apa yang sudah kita capai. Jangan. Maka itu saya ulangi lagi, kalau ada di antara saudara yang berkata, sudahlah, aku sudah tua, gak usah macam-macam, cukuplah dengan menggembalakan ada. Maaf, ingat Yosua 13 tadi, Yos, kamu sudah tua, lanjut umurmu, masih banyak daerah Kanaan yang belum kamu taklukkan, belum kamu duduki. Maka itu yang sudah senior, ayo kita jangan merasa puas dengan apa yang ada, sebab masih banyak proyek Tuhan yang kita harus selesaikan di muka bumi ini. Maka itu sambil kita ngecek dan ngetes, bagaimana kita dengan hal-hal kecil, setia enggak? Kalau setia, ya itu tadi, jangan salah ngomong, ya Tuhan pokoknya aku setia, aku tekun. Enggak apa-apa lah Tuhan, gerejaku kecil enggak apa-apa, udahlah, aku puas. Aduh, bahaya saudara. Maksud Tuhan dipercayakan hal kecil supaya kita dapat kepercayaan hal besar. Jadi enggak boleh puas dengan yang kecil. Dengan uang, kalau kita pernah gagal dalam uang, ayo hari ini kita bertobat supaya Tuhan mempercayai kita hal-hal lebih besar, itu harta yang sesungguhnya. Kalau kita pernah gagal dengan harta orang lain, ayo hari ini kita bertobat. Dan kalau kita dapat pinjaman, bentuk apa saja, kelola, rawat, jaga seperti milik kita sendiri. Jangan meremehkan harta orang lain. Maka Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang besar. Kita nggak tahu 2 hari lagi kita akan masuk bulan Juni, saudara. Bagaimana perkembangan dunia kita juga tidak tahu. Tapi tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kita tahu pasti aman kalau berjalan dengan Dia. Bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang tersedia buat kita saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.